Baik, saya akan memberikan materi terkait dengan membuat laporan dari enrichment, ya. Jadi nanti laporannya ini Anda siapkan pelan-pelan ya, jangan sampai numpuk di ujung, ya. Yang pertama Anda tetapkan judul ya. Di sini judulnya itu disesuaikan dengan ada lokasi. Tetapi kalau sekiranya perusahaan itu tidak memperkenankan menulis nama, maka Anda eh, silakan menuliskan X saja ya, X di PT X gitu. Tapi kalau mereka memperkenankan silakan Anda tulis. Kemudian di bawahnya Anda tulis laporan enrichment program, eh, nama, jangan lupa nomor student Anda ya. Eh, kemudian ini Gambarnya tidak terlihat, Bang. sekarang sudah terlihat gambarnya. Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi yang pertama Anda menuliskan judul, jangan lupa menuliskan nama perusahaannya terkait dengan plan enrichment yang Anda buat. Itu harus inline. Anda pilihkan sebuah kalimat yang mewakili seluruh rangkaian plan yang Anda miliki. Ya. Kemudian yang berikutnya, Anda membuat tulisan laporan enrichment program. Jangan lupa nama, nomor student. Kemudian Anda tuliskan industrial engineering program sampai fakulti. Jangan ada yang terlewat ini. Ya, jadi programnya, kemudian studi program dan fakulti. Kemudian Anda tuliskan nama perguruan tinggi Jakarta dan tahun 2023 tahun ini. Nah, kemudian di halaman pertama eh, ada cover muka ya di situ. Cuman di sini ada tulisan diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah enrichment program. Ya. Kemudian yang di bawahnya itu sama, tetapi di sini ada catatan kaki ya. Catatan kakinya itu Industrial Engineering Laboratory, Industrial Engineering Department Binus University. Kita lanjutkan. Kemudian halaman berikutnya, Anda jangan lupa membuat lembar pengesahan. Anda perhatikan huruf yang tercetak tebal, kemudian miring, kemudian huruf biasanya Anda perhatikan. Ya, kemudian ini nih banyak siswa yang sering lupa mengganti. Ya, jadi Anda perhatikan betul-betul nama Anda siapa. Kemudian ini juga ini sesuai dengan judul yang di depan. Ya, kemudian ini adalah pernyataan Anda. Jangan lupa Anda tanda tangan. Dan di bawahnya tentunya harus ada persetujuan dari pembimbing universitas dan pembimbing lapangan ya. Nah, di sini Anda menuliskan jangan sampai Anda salah menuliskan pembimbing lapangannya, baik nama maupun gelarnya. Ya, kemudian di sini tanggal, tanda tangan pembimbing lapangan. Saya tidak tahu kalau sekiranya ada stempel, barangkali ada stempel di lapangan, tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Nah, ini kemudian di paling bawah itu ada ketua jurusan. Ya, ketua jurusan. Nah, jangan sampai penulisannya salah. Nah, ini adalah secara umum lembar pengesahan dari program enrichment Universitas Bina Nusantara. Halaman berikutnya, Anda jangan lupa membuat kata pengantar. Nah, di sini di atasnya itu jangan ada heading namanya enrichment program, ya, dan final report. Itu Anda harus buat sesuai dengan standar yang ada. Nah, Anda tuliskan, kemudian Anda tuliskan kira-kira siapa orang yang berjasa membantu Anda, baik di sana maupun di jurusan, ya bahkan di sini termasuk rektor ya, ini dituliskan juga, kemudian dekan, dan seluruh tim yang Anda berhubungan di sana pada saat Anda melakukan program enrichment di perusahaan tersebut. Kemudian biasanya di latar belakang apa di kata pengantar ada keterbatasan sih, tapi ini juga tidak mesti. Kemudian Anda tuliskan tanggal dan penyusun Anda. Nah, jadi ini adalah bentuk daripada kata pengantar dari nanti laporan yang Anda akan buat. Oke. Berikutnya Anda
harus masuk ke daftar isi. Nah, daftar isi ini cover luar, jangan lupa, kemudian cover dalam, ya. Anda harus persiapkan dari sekarang supaya tidak numpuk di ujung. Kemudian lembar pengesahan, kata pengantar yang tadi. Nah, daftar isi seperti ini bentuknya, desainnya. Nah, daftar isi ini eh, Anda lupa, jangan sampai ini penulisan satu-satu ya, bab, subbab itu agak menjorok ke dalam, kemudian penulisan halamannya di sini. Halaman bagian depan itu dituliskan dengan menggunakan angka Romawi ya. Ada ya, seperti ini. Nah, kemudian baru setelah masuk ke dalam chapter, Anda masuk ke dalam menggunakan angka biasa. Nah, struktur penulisannya itu seperti ini ya. Ada bab 1, pendahuluan, kemudian isinya itu adalah profil perusahaan dan posisi dan peran Anda sebagai mahasiswa. Kemudian baru laporan kegiatan. Nah, di sini secara umum laporan kegiatannya itu ada proses bisnis, kemudian proyek apa yang Anda kerjakan di sana, sesuai dengan plan yang Anda buat. Cuman kemarin ada beberapa perubahan ya terkait dengan plan. Nggak apa-apa, yang tertera di LMS itu Anda sudah terlanjur buat. Nah, terkait perubahannya Anda sesuaikan aja dengan yang Anda mau, yang Anda inginkan, kemudian yang di-approve baik oleh jurusan maupun yang di-approve oleh pihak di lapangan tempat Anda melakukan program enrichment. Oke, kemudian berikutnya eh, ada judul proyek, latar belakang, ya, rumusan masalah, tujuan. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait dengan itu. Kemudian penuntasan tugas dan penanganan masalah. Ya, bagaimana Anda caranya menuntaskan tugas tersebut, kemudian tahapan penuntasan tugas dan penanganan masalah. Kemudian bab 3 kesimpulan, referensi jangan lupa. Setiap Anda menyitir kalimat orang, Anda harus cantumkan referensinya. Kecuali kalau benar-benar kalimat Anda sendiri. Kemudian biodata penulis, lampiran. Ya. Nah, ini adalah daftar isi. Kemudian yang berikutnya itu adalah daftar tabel. Setiap tabel yang Anda buat di halaman dalam laporan itu harus Anda beri nomor. Ya, makanya dari sekarang Anda mulai menyusun kira-kira tabel apa yang ingin Anda tampilkan pada saat nanti Anda melakukan laporan dari enrichment ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya daftar gambar. Nah, daftar gambar ini juga Anda bisa eh, persiapkan dari sekarang kira-kira gambar apa yang Anda munculkan. Ya, barangkali foto-foto berkenaan dengan proyek yang Anda kerjakan di sana juga Anda harus siapkan. Itu akan lebih baik jika sekiranya Anda membuat dalam bentuk gambar yang Anda dapat selama proses enrichment di lokasi tersebut. Nah, baik itu terkait dengan halaman muka ya. Jadi halaman muka ini ada cover, kemudian ada cover bagian dalam, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Ya, Anda mulai kumpul-kumpulkan dari sekarang. Nah, kemudian ada daftar lampiran. Ya, lampiran di sini terkait enrichment itu adalah lampiran satu. Anda lampirkan landasan teori. Jadi segala macam planning yang Anda buat di sana, Anda carikan landasan teorinya. Mudah ya landasan teorinya. Itu Anda cari saja di Google Scholar. Misalkan Anda mencari tentang proses social, governance, enterprise governance misalkan, enterprise governance. Anda tinggal cari aja ke Google Scholar, Anda tulis enterprise governance, maka Anda akan dapatkan landasan teorinya. Ya, lebih bagus kalau sekiranya Anda menggunakan fasilitas EndNote, ya, sehingga Anda tidak perlu repot-repot dalam menuliskan daftar pustakanya. Kemudian yang berikutnya data perusahaan, ya, segala macam data yang diperoleh dari perusahaan itu silakan Anda lampirkan di belakang. Kemudian Anda buat learning plan-nya, kemudian lampiran 4 itu logbook-nya, ya. Nah, ini terkait dengan pendahuluan tersebut. Nah, kemudian berkenaan dengan bab 1.
Ya, bab 1. Nah, ini Anda siapkan dari sekarang. Bab 1 ini ada pendahuluan. Ya, pendahuluan itu berisi kepada profil perusahaan. Nah, ini Anda bisa lihat di website dari perusahaan tempat Anda melakukan magang tersebut. Kemudian Anda buat brief sederhana. Ya, isinya sebenarnya terkait dengan apa proses bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, kemudian sejarah perusahaan tersebut, sejak kapan berdiri, kemudian eh, ya ini terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian apa korelasinya sebenarnya dengan plan daripada kerja praktek yang Anda akan laksanakan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini Anda tulis posisi dan peran mahasiswa. Anda jelaskan posisi Anda sebagai apa. Di sini kan dia posisinya sebagai Production Planning Inventory Control, sebagai PPIC ya di PT Garuda Metalindo. Nah, nanti Anda jelaskan posisi Anda sebagai apa. Nah, kemudian peranan Anda di situ apa saja, job desk Anda di situ. Ya, saya misalkan melakukan kegiatan stock of name. Anda menulis semua barang-barang yang ada di dalam gudang perusahaan tersebut. Kemudian ya segala macam yang terkait dengan plan yang Anda buat di LMS, Anda tuliskan di sini. Bahkan di sini juga Anda juga boleh menuliskan kira-kira metode apa yang ingin Anda implementasikan di perusahaan, karena perusahaan nanti akan berhadapan dengan masalah. Nah, barangkali ini yang berkenaan dengan bab 1 sama cover terkait dengan enrichment tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda ya. Nah, jadi terkait dengan learning plan itu sebenarnya gini, setiap mahasiswa itu paling tidak minimal menyangkut 2 dari learning plan tersebut ya. Bersesuaian dengan learning outcome yang diharapkan dari mahasiswa pada saat melakukan program enrichment. Nah, Anda lihat kan di sini ada learning outcome. Jadi Anda diharapkan mampu menerapkan prinsip of engineering, science, and mathematics. Contohnya tadi VIVO. Ya, mahasiswa tadi menerapkan VIVO. Berarti learning outcome yang pertama sudah dapat tuh dia tuh. Ya. Kemudian learning outcome yang kedua, design a system. Misalkan Anda merancang sebaiknya untuk mengatasi masalah inventory, sistemnya seperti ini loh. Nah, berarti Anda sudah dapat tuh 2 terkait dengan learning outcome tadi. Nah, cuman memang masalahnya Anda harus menulis di plan. Tetapi kalau sekiranya sudah terlanjur Anda sajikan plannya, maka Anda lengkapi saja di laporan akhir nanti bab 1 terkait dengan yang terbaru daripada plan yang Anda buat. Nah, ini learning outcome. Learning outcome itu kan yang Anda lihat di LMS itu ada 5 ya. Yang learning outcome 3 misalkan able to communicate effectively with a range of audience. Misalkan Anda melakukan survei gitu atau focus group discussion, berarti kan Anda dapat di situ. Cuman mohon Anda tuliskan ya terkait dengan plan itu ya, sehingga kita bisa mengkategorikan oh ini komunikasi dengan kalau bisa sih Anda buat poin-poin per poin sehingga saya memudahkan untuk men-trace oh ternyata Anda melakukan 2 atau Anda melakukan 3 gitu atau Anda melakukan semuanya ya itu lebih bagus lagi tapi jangan cuma 1. Kemudian yang terakhir able to impact of engineering solution in global. Nah, kira-kira solusi yang Anda berikan itu berpengaruh nggak terhadap global ya, terhadap kondisi ekonomi global. Contohnya misalkan gini, Anda melakukan perbaikan terhadap inventory ya atau Anda melakukan perbaikan terhadap waktu kerja ya. Otomatis kalau sekiranya waktu kerjanya itu akan semakin cepat, maka output produk yang dihasilkan juga akan semakin banyak gitu. Sehingga income perusahaan juga akan normal. Nah, apa dampaknya dengan melakukan itu? Misalkan dampaknya terhadap, ada 3 kan dampaknya saya lihat. Yang pertama terhadap environment. Environment itu terhadap lingkungan. Ya, misalkan dengan pekerja semakin cepat, maka efisiensi bahan bakar maka akan semakin sedikit. Sehingga emisi gas buang juga akan semakin sedikit. Nah, ini kan berpengaruh terhadap lingkungan, misalkan gitu. Ya, contoh 1. Lalu pengaruhnya terhadap sosial. Dengan proses kerja yang semakin cepat, maka
Anda mampu meningkatkan, maka perusahaan mampu meningkatkan jumlah output produk yang dihasilkan. Kalau output produk yang dihasilkan banyak, otomatis akan meningkatkan bonus untuk karyawan. Nah, itu kan impact sosial ya bagi karyawan yang ada di situ, gitu kan. Kemudian terakhir itu ada governance, pengelolaan. Misalkan cara pengelolaannya itu akan semakin baik, otomatis misalkan dari satu sisi ya terhadap manajemen, maka manajerial perusahaan itu akan semakin bagus. Nah, ini salah satu contoh saja yang poin keempat terkait dengan learning outcome. Apakah Anda masuk ke dalam kategori ini? Ya, nanti Anda bisa sajikan sesuai dengan plannya masing-masing. Makanya kemarin ada yang membuat plan cuman satu baris atau satu kalimat, tetapi sebenarnya dia WA ke saya. Wah, ini plan saya jadi banyak ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak sempat dirubah, nanti Anda sajikan plannya tersebut di chapter 1 di laporan. Ya, sehingga saya bisa melihat hasil akhir daripada apa yang Anda lakukan. Kemudian yang terakhir, ability to use technique, skills, and modern engineering tool. Anda menggunakan tools apa? Misalkan di situ Anda mendesain tempat kerja atau workstation. Anda menggunakan AutoCAD misalkan. Nah, di sini berarti Anda masuk learning outcome 5 gitu. Kemudian recognition of need for and ability to engage in a lifelong learning. Ya, kira-kira ada nggak hasil daripada laporan Anda berhubungan dengan pengenalan terhadap kebutuhan untuk proses pembelajaran ke depan. Nah, ini seperti itu. Nah, Anda tidak mesti 6-6-nya, ya minimal 2, gitu, minimal 2. Tapi kalau sekiranya lebih dari 2 itu akan lebih baik. Baik, itu terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Cecilia. Mudah-mudahan bisa membantu.